Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk materi hari ini, saya akan menjelaskan tentang kelainan hereditas pada manusia. Apa itu hereditas? Hereditas itu adalah suatu proses penurunan sifat-sifat dari induk kepada keturunan melalui gen dan bukan dalam bentuk tingkah laku, melainkan struktur tubuh. Penyakit atau kelainan keturunan dibedakan di sini menjadi dua. Nah, yang pertama itu adalah penyakit menurun yang terpaut pada kromosom seks, dan yang kedua adalah penyakit menurun yang terpaut pada kromosom autosom. Yang termasuk penyakit menurun yang terpaut pada kromosom seks itu seperti buta warna, hemofilia, anodontia, dan juga hipertrikosis. Sedangkan penyakit menurun yang terpaut pada kromosom autosom atau tubuh itu seperti albino, polidaktili, talasemia, katarak, PTC, dan juga fenilketonuri. Dan ini kita akan bahas ya. Kita masuk penyakit menurun yang terpaut pada kromosom seks. Yang pertama adalah buta warna. Buta warna ini merupakan kelainan genetik yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Kelainan ini disebabkan ketidakmampuan sel-sel kerucut pada mata untuk menangkap suatu spektrum warna tertentu. Dan buta warna ini disebabkan oleh faktor genetis yang terpaut pada kromosom X. Yang kedua adalah hemofilia. Hemofilia ini merupakan salah satu penyakit keturunan yang terpaut pada kromosom X. Nah, ditandai adanya faktor kekurangan pembekuan darah atau darah ini sukar membeku. Jadi, seseorang yang menderita hemofilia jika mengalami luka, darahnya ini akan sulit untuk membeku. Wanita hemofilia ini tidak pernah dijumpai karena bersifat letal atau kematian. Jadi, semua wanita normal dan beberapa di antaranya ini membawa sifat hemofilia. Yang ketiga yaitu hipertrikosis. Ya, ini merupakan jumlah pertumbuhan rambut yang abnormal pada tubuh. Nah, biasanya dia akan tumbuh tidak normal pada sekitar wajah dan juga pada telinga. Kelainan ini disebabkan karena gen hipertrikosis terpaut pada kromosom Y, sehingga hanya terjadi pada laki-laki. Nah, yang keempat ada anodontia. Penderita anodontia ini, dia tidak memiliki benih gigi dalam tulang rahangnya, sehingga gigi tidak akan tumbuh. Dan disebabkan oleh gen resesif A kecil yang terpaut pada kromosom X, dan lebih sering dijumpai pada pria. Lalu kita masuk ke penyakit menurun yang terpaut pada kromosom autosom atau tubuh. Yang pertama adalah albino. Albino ini merupakan kelainan genetika yang ditandai adanya abnormalitas pigmentasi kulit atau warna kulit ya, dan organ tubuh lainnya serta penglihatan yang sangat peka terhadap cahaya. Jadi mudah silau dan kelemahan pada jaringan saraf mata. Nah, itu ada gambar contoh anak yang mengalami albino. Selanjutnya adalah polidaktili. Polidaktili ini adalah kelainan genetika yang ditandai banyaknya jari tangan atau kaki melebihi normal. Jadi jumlahnya itu bisa lebih 6 buah, bahkan juga lebih. Selanjutnya adalah katarak. Katarak ini merupakan kerusakan pada kornea mata. Kornea itu kan adalah lapisan pelindung teluar pada mata ya, yang berfungsi mencegah kotoran dan benda asing serta menyaring sinar UV yang masuk ke dalam mata. Jadi gejala utama dari katarak ini adalah
penglihatan kabur, dan juga dapat menyebabkan kebutaan. Katarak disebabkan oleh gen dominan K besar, sedangkan alel resesif K kecil ini menentukan sifat mata normal. Nah, di situ ada gambar yang membedakan mata normal dan juga mata yang mengalami katarak. Lalu talasemia. Talasemia ini adalah kelainan darah bawaan yang ditandai oleh kurangnya protein pembawa oksigen atau hemoglobin. Jadi ini di mana ketidakmampuan sumsum tulang membentuk protein yang dibutuhkan untuk memproduksi hemoglobin. Dan jumlah sel darah merah dalam tubuh yang kurang dari normal. Karena sel darah merahnya ini mudah rusak dan umurnya ini lebih pendek dari sel darah merah yang normal. Biasanya penyakit talasemia ini kalau dia sudah parah harus memerlukan yang namanya transfusi darah. Nah, ini PTC atau peniltiokarbamida, yaitu kemampuan dalam mengecap. PTC ini merupakan senyawa kimia yang rasanya pahit. Jadi sebagian besar orang mampu merasakan pahit PTC dikendalikan oleh gen T besar yang disebut dengan tester. Sedangkan yang tidak dapat merasakan PTC ini dikendalikan oleh gen T kecil yang disebut dengan non-tester. Dan yang terakhir adalah FKU, yaitu fenilketonuria. Ini merupakan gangguan kromosom autosomal genetis yang bersifat resesif sehingga kekurangan enzim fenilanin hidroksilase. Nah, hal ini dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak sehingga penderita menjadi keterbelakangan mental. Di sini ada gejalanya. Yang pertama adalah gangguan pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya itu lambat ya. Lalu perkembangan intelijensinya lambat juga. Intelijensi itu seperti kemampuan dalam berpikir, ya, bertindak. Yang ketiga ada pigmentasi kulit tidak normal. Yang keempat gangguan pada neurologis, yaitu saraf ya. Jadi reaksi refleksnya itu juga lambat. Dan yang terakhir adalah cenderung terserang penyakit ayan. Nah, itu dia penjelasan tentang penyakit ya dari hereditas pada manusia. Ibu rasa cukup materi untuk hari ini. Tetap semangat dalam belajar dan juga tetap menjaga kesehatan selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.